Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kali ini kami akan kembali melanjutkan alur cerita One Piece Arc Wano Kuni part 15. Yang mana pada part sebelumnya cerita berakhir dengan Kaido yang tidak pernah menyangka jika ia dapat terluka oleh serangan jurus dua pedang Nitoryu Oden Tougen Toka dari Akazae 9. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni part 15 versi Efek Anime. Kaido seolah melihat tingkat Kozuki Oden pada setiap gerak-gerik musuhnya kali ini dan tentu saja hal itu membuat Kaido semakin bersemangat. Sedangkan di pihak lain, Queen saat ini mengeluarkan senjata berupa wabah dengan menggunakan peluru es Ice Demon. Siapa saja yang terkena tembakannya tersebut, maka orang itu akan berubah menjadi zombie es lalu akan perlahan kehilangan kesadarannya. Dan yang anehnya di sini, Queen sama sekali tidak peduli dengan siapa saja yang terkena serangannya tersebut, meski kebanyakan dari mereka adalah rekannya sendiri. Queen juga kemudian memberikan perintah untuk mengisolasi lantai serta menutup akses jalan menuju menara selanjutnya. Hal ini ia lakukan karena siapa saja yang sudah tersentuh rekannya dalam wujud zombie, maka orang itu juga akan tertular dan menjadi zombie. Kali ini pemandangan panggung pesta kembang api Onigashima menjadi sangat menakutkan karena ulah Queen dan juga virusnya. Di sisi lain, para penduduk Onigashima sedang berharap kedatangan para samurai Akazae 9 untuk menyelamatkan mereka. Karena para penduduk merasa jika mereka tidak berdaya untuk melakukan pemberontakan saat ini. Yang tanpa mereka sadari jika orang yang mereka harapkan kedatangannya, yakni Akazae 9 dan samurai yang setia kepada Oden tengah berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Wano Kuni di Onigashima. Kali ini sudah banyak orang yang terinfeksi dengan virus zombie. Mereka terus menyerang orang lain tanpa henti. Zoro terlihat kebingungan sekaligus harus tetap mengambil tindakan. Ia terpaksa harus melawan beberapa orang yang dikenalnya termasuk para samurai yang sudah terinfeksi virus. Meski mereka berasal dari kubu yang sama, namun mereka harus menjadi musuh karena virus mematikan tersebut. Zoro akhirnya menembas para samurai yang mulai berdatangan ke arahnya. Topi jerami kewalahan menghadapi virus menular tersebut, yang membuat Queen menamakannya dengan mahakaryanya. Di sisi lain, saat ini Luffy dan Sanji tengah melawan kelompok bajak laut beast alias bajak laut binatang buas. Namun yang mereka hadapi saat ini ternyata sangat kuat, yakni Shinochi, pengguna Smile Gorilla Briscola. Jinbei juga tak tinggal diam. Dia memukul Briscola dari belakang dan mengalahkannya dengan pukulan kuatnya. Mereka bertiga kemudian terlibat pertarungan sengit dengan para anggota bajak laut beast yang tersisa. Adegan kemudian berpindah dengan diperlihatkannya orang-orang di ibu kota bunga yang sedang melakukan perayaan. Terlihat seorang tukang kayu bernama Minatomo tengah duduk, sambil sejenak mengingat masa lalunya ketika negara mereka dipimpin oleh Sukiyaki dan Oden. Sementara itu, saat ini di atas sana para samurai sedang berjuang untuk memenggal kepala Kaido dan akan memusnahkannya selamanya. Namun sayangnya, Kaido masih bisa bangkit setelah mendapatkan serangan mematikan dari mereka. Kaido sejenak menceritakan pertarungan dirinya dengan Oden di masa lalu ketika dirinya berhasil mengalahkan Oden. Menurutnya, kekuatan para samurai yang ada di hadapannya masih kalah jauh dengan kekuatan Oden di masa lalu. Tiba-tiba Kaido melepaskan serangan tebasan anginnya. Tak sempat mengelak dari serangan itu sehingga salah satu dari mereka terkena serangan dan membuat lengan Kiku putus. Sementara itu, saat ini Shinobu dan juga Momonosuke dikejar oleh Yamato ke menara. Shinobu berusaha untuk mengalihkan perhatian Yamato supaya ia terbebas darinya. Mereka saat ini merasa sudah aman. Namun yang tanpa mereka sadari jika dari tadi mereka dimata-matai oleh kucing hitam milik Bohuang. Bohuang yang mengetahui hal itu kemudian melaporkan lokasi mereka kepada Raja. Lalu Raja mengirimkan laporan tersebut kepada bawahannya dan memerintahkan semua Shinochi dan Tobiropo yang ada di sana untuk menemukan mereka lalu membunuh Momonosuke. Mereka kemudian berhasil menemukan Shinobu dan Momonosuke. Shinobu langsung disergap oleh divisi berlapis bajak laut beast yang dipimpin oleh Sasaki.
Hal itu tentu saja membuat Shinobu tidak dapat berkutik, karena semua anggota divisi tersebut memiliki kemampuan smile yang membuat mereka kebal seperti baju besi. Salah satu yang menyerang Shinobu adalah pengguna smile kura-kura. Di saat yang begitu genting, Momonosuke menolak untuk melarikan diri dan menyelamatkan dirinya sendiri. Hingga tak lama kemudian, Yamato pun datang dan langsung mengalahkan manusia kura-kura itu. Saat itu Yamato berkata jika dirinya akan bertarung untuk keluarga Kozuki. Di sisi lain, Queen yang terus bertindak membabi buta mulai merasa bosan dengan kegiatannya itu. Kemudian ia memutuskan untuk menembaki anak buahnya sendiri, sehingga membuat mereka kebingungan mengapa Queen tega melakukan hal demikian padahal mereka berada pada misi yang sama. Sehingga saat ini situasi semakin rumit. Para samurai yang tidak terinfeksi virus harus berjuang melawan orang yang sudah menjadi zombie agar mereka tidak tertular virus yang sama. Hingga salah satu dari Yakuza yakni Omasa tergores oleh kuku zombie yang sudah terinfeksi. Melihat hal itu membuat Chopper murka. Chopper bersumpah jika dirinya akan membalas dendam kepada Queen atas semua perbuatannya, terutama karena penyalahgunaan virus buatan manusia tersebut. Sementara itu adegan berpindah kepada kelompok Luffy. Saat ini Luffy, Jinbei, dan Sanji tengah berlarian menuju lorong untuk mengalahkan Hamlet. Yang mana Hamlet adalah pengguna smile jerapah dan ada juga Fortrix si pengguna smile ayam. Di sisi lain, saat ini Kiku sedang merasakan kesakitan karena lengan kirinya putus oleh serangan Kaido barusan. Tak hanya itu, helmnya juga hancur serta pedangnya sudah patah menjadi dua bagian. Izao lalu membalut lengan Kiku, dan terlihat Kinemon juga langsung membakar luka Kiku dengan menggunakan pedangnya yang menyala agar pendarahan di tangan Kiku segera berhenti. Setelahnya Kiku masih terlihat melanjutkan pertarungan dengan Kaido. Kali ini Kaido tampak berubah kembali ke wujud manusianya. Situasi kini semakin memanas, di mana virus zombie yang mematikan tersebut hampir menginfeksi semua orang yang ada di sana. Tentu saja Queen terlihat sangat bahagia dan tertawa di atas penderitaan para korban yang terkena virusnya tersebut. Terlihat Omasa yang saat ini tengah gelisah dan memutuskan untuk bunuh diri karena dirinya sudah terinfeksi oleh virus itu. Ia lebih memilih untuk mati daripada dirinya sepenuhnya berubah menjadi zombie dan menyerang teman-temannya. Namun hal itu dihentikan oleh Hyoguro. Dia mengingatkan Omasa tentang peratan dan Udon dapat diselamatkan dari virus mumi oleh topi jerami. Tiba-tiba situasi kembali pecah, dengan suara tembakan peluru Excite Queen ke arah kerumunan orang yang membuatnya semakin senang. Saat ini topi jerami merasa terpojok dengan orang-orang yang terinfeksi dengan virus itu. Kemudian Chopper menyimpulkan jika Queen pasti menciptakan antibodi untuk menyembuhkan virus tersebut. Chopper berpikir jika dia harus segera mendapatkan penawar racun tersebut lalu mengembangkannya. Tak berapa lama Queen mengatakan pengumuman yang membuat terkejut semua orang. Queen mengatakan jika virus tersebut akan membunuh korbannya dalam waktu 1 jam. Semua orang berusaha untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun sayangnya mereka akhirnya sadar jika gerbang yang ada di sana sudah terkunci. Saat situasi sudah cukup membosankan menurut Queen, ia kemudian memperkenalkan sebuah permainan yang disebutnya sebagai Ice on Hit, di mana pada permainan kali ini dia akan memberikan botol kecil berisi satu-satunya sampel antibodi kepada Apu. Yang tentu saja hal itu membuat semua orang harus berjuang untuk mendapatkan antibodi itu atau mereka sendiri yang akan terinfeksi oleh virus itu. Hal ini membuka peluang untuk topi jerami agar mereka bisa menyelamatkan semua orang. Kali ini Queen nampak semakin bersemangat. Kemudian ia menampilkan tarian fangnya dan menyanyikan beberapa lirik sadis sambil menyaksikan olahraga berdarah yang ada di hadapannya. Queen lalu memulai permainannya, dan kita bisa melihat saat ini Apu tengah dikejar-kejar oleh semua orang yang ingin mendapatkan botol kecil tersebut. Sementara itu di atas atap saat ini Inuarashi dan Nekomamushi tampak masih menyerang Kaido tanpa henti. Namun sayangnya mereka masih jauh dari kata unggul, karena Kaido malah memukul mereka dengan menggunakan tongkat berduri miliknya, yang sontak saja membuat mereka kehilangan wujud sulungnya. Sementara di tempat lain yakni di menara bagian kanan, terlihat Yamato kini memutuskan untuk membantu Shinobu. Dia secara jujur mengatakan kepada mereka jika dirinya dulu melihat eksekusi Oden secara langsung. Yamato juga mendengarkan kata-kata Shinobu yang putus asa untuk membela Oden di hadapan semua orang yang membuat Yamato semakin sedih dan menangis. Namun pasukan Sasaki terus menyerang dan membombardir Yamato dengan meriam. Dan mereka sangka ternyata Yamato tetap bertahan di sana. Ia mengingat semua tentang Oden dan semua kata-kata Shinobu di masa lalu.
Yamato mengatakan jika jalan hidup Kozuki Oden membuatnya menangis. Meski terus ditemaki dengan meriam dan peluru, Yamato masih juga tetap bertahan di sana demi melindungi Shinobu dan Momonosuke. Yamato mengungkapkan permintaan maafnya karena dirinya tidak menyelamatkan Momonosuke dari kastil yang terbakar pada 20 tahun yang lalu, karena saat itu dirinya masih sangat lemah. Setelah mengatakan kata-kata itu, Yamato kemudian menyerang balik pasukan Sasaki. Lalu tiba-tiba saja Yamato memperkenalkan dirinya sebagai Oden kepada Momonosuke. Momonosuke bertanya tentang siapa dia yang sebenarnya dan mengapa Yamato mengatakan jika dia adalah Oden ayahnya. Lalu Yamato mengatakan jika nama lainnya adalah Yamato dan dia rela mati untuk melindungi Momonosuke. Itulah tadi rangkuman alur cerita One Piece Arc Wano Kuni part 15 versi efek anime. Saksikan rangkuman alur cerita selanjutnya pada video berikutnya yang pasti akan semakin menarik. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.